Dokter, salah satu hal yang mungkin masyarakat juga sudah akrab sering mendengar adalah bahwa menikah dengan sepupu atau masih punya darah satu keluarga itu ada risikonya ke kesehatan, Dok. Ada risiko penyakit untuk keturunannya. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih, Dokter Koko, risikonya? Jadi gini, kenapa tadi yang saya sebutin bahwa di dalam di dalam perspektif dunia kesehatan, dunia medis, kita memberikan sedikit poin-poin yang perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini adalah kalau sebuah, jadi mungkin kalau teman-teman pernah ingat, barangkali teman-teman Betikers itu pernah belajar biologi dulu mungkin di SD, SMP atau SMA ya. Kita pernah setidaknya mungkin dipaparkan dengan informasi mengenai persilangan antara beberapa bibit kacang polong yang coba jadi ilustrasi bagaimana sebuah gen itu bisa diwariskan dari orang tuanya, dari pendahulunya ke penerusnya kepada anak-anaknya. Nah, kalau sebuah gen itu membawa sifat yang baik, kemudian dia ketemu dengan gen yang juga sifatnya baik, maka besar kemungkinan ada probabilitas yang lebih tinggi, kemungkinannya lebih besar bahwa anaknya nanti jadi ikut lebih keren, lebih bagus. Lebih sehat. Ya. Tapi di satu sisi juga ada risiko yang mungkin tersembunyi di balik gen yang baik itu. Di sisi lain mungkin ada gen yang tidak baik, dan kalau dia ketemu dengan gen yang tidak baik, pembawa sifat yang tidak baik yang lainnya, maka risikonya untuk muncul pada generasi berikutnya itu menjadi lebih besar. Dan itu dulu kalau saya ingat di biologi ya, itu dulu dianalogikan dengan hukum Mendel itu dijelaskan dengan analogi kacang polong, dan juga begitu bisa dijelaskan pada sifat-sifat dan fisik pada manusia ya. Kalau kita sebut itu sebagai, di manusia itu ada genotipe namanya dan juga ada fenotipe. Ini agak-agak dasar ya, agak-agak basic pembahasannya. Genotip itu gennya, tapi fenotip itu apa yang kemudian tampil dari gen dari orang itu. Misal nih, anak dari keluarga yang pintar, kemudian sepupunya juga pintar, dan kemudian antar sepupu ini itu menikah, ya, sama-sama pintar dia di sekolah, sama-sama ranking 1, kemudian karirnya moncer, dan orang-orang mengenal mereka, ini kayaknya pintar dalam bidang ini, pintar dalam pelajaran ini, pintar dalam kecerdasan ini gitu ya. Maka besar kemungkinan anaknya nanti akan mewarisi kecerdasan dari ayah dan ibunya, meskipun mereka bersepupu ya. Tapi di balik kecerdasan itu, kita juga harus men-screening, kita harus mengenali apakah dalam keluarga selain kecerdasan itu ada hal-hal lain yang mungkin, misal bahwa ia cerdas, tapi ternyata ada riwayat hipertensi dalam keluarga, ya. Maka pernikahan antar keluarga ini itu memperbesar kemungkinan, bukan besar kemungkinan saja, memperbesar kemungkinan bahwa generasi di bawahnya itu juga menjadi lebih rentan terhadap penyakit-penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi. Mungkin yang lebih kelihatan lagi adalah jadi pada penyakit diabetes tuh. Kalau dia ada riwayat diabetes dari satu orang saja, orang tua, maka di anaknya saja itu risikonya udah ada gitu. Tidak mesti ini ya, tidak mesti orang itu menjadi sakit karena bicara gen. Gen itu adalah gen potensi bahwa mereka menjadi sakit, bisa, tapi fenotipenya bisa saja nanti ikut dipengaruhi oleh lingkungan, pembudayaan, bagaimana dia dibesarkan dan lain-lain ya. Jadi
ada banyak sekali faktor yang kemudian menentukan bagaimana seseorang itu bisa sakit, kemudian rentan terhadap penyakit tertentu, termasuk bicara soal genetika ini. Dan hal itulah yang kemudian dalam beberapa aspek itu menjadi warning, itu menjadi rekomendasi sebelum Anda menikah, tidak hanya melihat satu aspek saja. Oh, ini kayaknya cakep nih. Ya, tadi yang Mbak Tidia bilang bahwa oh, kalau dia pas lagi lebaran kumpul sama keluarga, kayaknya sepupunya keren nih, cantik atau cakep, ganteng gitu kan. Kayaknya mereka tertarik satu sama lain. Boleh, nggak dilarang. Dalam agama juga kayaknya nggak dilarang ya. Dan juga dalam perspektif kesehatan juga tidak rigid dilarang. Tapi sebaiknya mereka mengenali apakah dalam keluarga mereka, karena ini dekat, ada risiko penyakit tertentu yang mungkin diidap atau diderita oleh ayahnya, pamannya, bibinya, ibunya, saudaranya, ya, atau sepupu-sepupu yang lain. Kemudian dari situ kemudian kita harus melakukan screening lagi. Misal bicara soal diabetes yang tadi. Oh, ternyata ada riwayat diabetes. Ini kalau bicara teknisnya nih ya. Oh, ini ada riwayat diabetes dari satu sisi atau kedua sisi. Apakah ini kemudian nggak boleh kawin, nanti anaknya takut diabetes? Oh, nggak juga bicara begitu. Kita bicaranya adalah oh iya benar, mungkin ada faktor gen yang akan diwariskan dari si calon ayah dan juga si calon ibunya nanti. Mungkin, ini bicara kemungkinan semua nih, mungkin nanti anaknya memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita diabetes di kemudian hari. Iya bisa. Apa yang bisa dilakukan? Mereka akan lakukan screening. Apakah gula darahnya terkontrol? Apakah gula darahnya normal? Kalau normal berarti mereka risikonya cukup bisa lebih ditekan kan. Dan mereka juga ternyata ayah ibunya ada risiko untuk sakit diabetes itu, kencing manis ya. Dan mereka lakukan pola hidup sehat. Jadi bicara sakit terkait dengan pernikahan pada kekerabatan yang dekat itu tidak ujuk-ujuk bahwa kalau mereka sakit automatically anaknya juga nanti sakit. Bahwa ada risiko yang meningkat, ya, tapi kita juga bisa lakukan antisipasi terhadap risiko tersebut. Gitu.